Rapi banget Pak Anton Teddy, dari mana? Hari Jumat, hari berbatik. Luar biasa. Cinta banget ya sama produk dalam negeri emang. Oke, keren. Lagi kepanasan ya? Iya. Di tempatnya Pak Anton gerah nggak sih? Saya di rumah rasanya nggak ada masalah, mungkin pakai AC kali ya. Iya, satu ruangan AC-nya 4 ya. Enggak lah. Anyway, selamat siang Pak Anton. Selamat siang juga teman-teman. Kabar gimana? Sehat dong? Harus, karena kalau nggak sehat nggak bisa jalan-jalan nih. Ini quote ala Pak Anton Teddy yang selalu disampaikan itu juga jadi motivasi nggak sih? Jadi kalau misalnya emang yang namanya mau traveling, yang namanya mau jalan-jalan, yang sehat itu nggak cuma dompetnya aja, tapi fisiknya juga tentu sehat ya. Iya, dan saya seneng sekali hari Jumat ini. Kenapa? Karena saya mengecek dari hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Kamis saya cek kiri kanan, dari barat sampai ke timur. Cuaca sedang bagus. Bagus banget, kangen pantai ya. Cuaca sedang bersahabat. Angin barat sudah pindah. Hujan sudah reda. Kalau kita ke utara sedikit, ke utara itu yang musim-musim 4 musim. Sekarang waktunya bunga-bunga bermekaran, musim semi. Cakep ya. Ada kita bisa traveling bebas ke luar negeri sekarang ya. Iya. Tapi dalam domestik dulu dah, domestik dulu. Ke luar negeri itu yang jadi repot waktu pulangnya harus di karantina 5 malam plus PCR-nya 4 kali. Waduh. PCR 4 kali. Pergi sekali PCR, pulang sekali PCR, sampai hotelnya PCR lagi. Waktu hari kelima PCR lagi. Mending di Indonesia aja dan lagi di Indonesia juga cakep banget ya Pak Anton ya. Kalau di Indonesia serunya lagi sekarang kita nanti mulai tanggal 1 April cuma di Ginos. Jadi cuma cuma 20.000. Bahkan tesnya juga lebih ini ya. Mungkin orang yang selama ini takut sama yang namanya jarum, orang yang selama ini orang takut dicolok-colok. Iya, takut dicolok-colok begitu terus akhirnya jadi tinggal hidup nafas doang. Iya. Tapi ada problemnya. Ada problem. Apa tuh? Pak Arya, nggak boleh makan pete. Pecinta pete langsung angkat tangan nih. Udah dia mending jarum aja kalau begini. Dan juga sahabat Sonora dan juga followersnya Pak Anton Teddy nih ya, selamat siang yang udah gabung di Instagram kami. Minggu lalu kita udah sempat ngobrol ya, ini gaya traveling di masa pandemi. Banyak banget pertimbangannya supaya kita juga menghindari keramaian, kemudian kita juga ini ya bisa jaga jarak sebebasnya dan juga tidak berada di tempat yang banyak orangnya. Itu ternyata soal timing, kemudian juga waktu, itu perlu banget buat diperhatikan. Tapi persiapan nggak cukup sampai di situ aja ya Pak Anton ya? Iya. Karena kalau dulu waktu sebelum ada pandemi, kalau mau traveling mungkin yang ada di mindset pikirannya yang penting bawa baju ganti cukup, kemudian perlengkapan mandi karena takutnya nanti di tempat buat nginep atau di tempat buat yang dipakai buat tidur amenities-nya nggak lengkap, kemudian juga yang jelas paling cuma tinggal bawa kayak aksesoris gitu kan. Tapi sekarang enggak. Kalau dulu itu adalah Pak Anton berangkat kapan? Sekarang pergi. Langsung jalan. Iya, nggak usah packing. Kita aksesoris untuk bersih itu kan ada kiri kanan. Kita gampang beli ini beli itu beli. Sekarang persoalan itu kan menjadikan masalah. Nggak bawa sikat gigi. Aduh, telepon dulu ke saya. Yang problem sekarang itu adalah untuk cukur ini ya, jenggot sama kumis. Nah, saya problem. Kalau itu ketinggalan, saya minta tolong ke hotel. Hotel bilang tidak menyediakan. Ada di sebelah, boleh nggak tolong beliin? Saya gantiin double. Kenapa? Nggak mau ke sebelahnya, takut ke sebelahnya. Nah itu.
sekarang itu menjadikan kalau pergi itu adalah nggak bisa mendadak. Siap-siap. Oh, ini disiapin. Anduk, dulu nggak pernah kalau nginep ke hotel bawa anduk, sekarang bawa anduk gitu ya. Dulu sendal jepit nggak usah, ada sendal di kamar gitu ya. Sekarang disiapin. Hal-hal yang seperti begini menjadi parno. Orang bilang, Pak Anton parno ya. Bukan, ini gaya traveling baru. Karena apa? Karena kita mempersiapkannya, kalau dulu 1 sampai misalnya total 10 gitu ya, 1 sampai 3, 1 sampai 2, 1 sampai 5 cukup. Sekarang enggak, kalau perlu 12 atau 13. Waduh, itu mau pindahan. Karena kalau udah masuk, pindah sebisa mungkin tidak keluar lagi. Keluar lagi itu ketemu dengan orang lagi, antri lagi, nanti parno, disemprot-semprot. Iya sih, bener. Tapi tadi kan Pak tadi sempat nyinggung ya, aduh mau pakai mau pakai handuk hotel takut. Kemudian juga kalau misalnya mau pakai amenities yang dari hotel misalnya kayak sikat gigi atau sabun itu juga takut. Tapi kan hotel sekarang lagi ini ya gencar gitu kan pakai promosi, tenang semuanya udah dicuci, udah didesinfektasi, desinfektasi, kemudian juga diberesin. Tapi perlu banget tetap ya persiapan sedetail itu walaupun memang sudah dari pihak penyedia jasa travelnya udah ngasih keindahan, bukan keindahan diem-diemin lah istilahnya, tapi tetap perlu persiapan sedetail itu. Jadi satu adalah memilih hotel itu sendiri menjadikan pilihan. Yang kedua, amenities itu misalnya contoh ya, kita masuk ke hotel, ke kamar hotel, standar protokol kesehatannya adalah 24 jam harus disinfektan, tidak ada orang yang menginap lagi. Jadi kalau kemarin ada yang menginap, hari ini dikosongkan, udah disemprot-semprot segala macam, besok baru boleh gitu ya. Sorry sebentar, ini ada gangguan masuk ini. Biar gak iklan ngilang lagi ya. Yang baru gabung selamat siang ya. Ini kita lagi ngomongin soal gaya traveling di masa pandemi part 2. Lanjut Pak Anton. Iya, oke. Nah, jadi rasa kita ini yang sebenarnya menjadi parno menurut saya. Jadi kita rasa ketakutan, rasa ini, rasa itu yang membuat kita menjadikan persiapannya terlalu banyak. Tetapi menurut saya yang penting ini adalah satu, saya takut gitu ya, ada perasaan saya agak pesimis. Kalau sudah divaksin pun kita harus jaga-jaga karena sekarang banyak. Kalau dulu belum ada laporan bahwa orang sudah divaksin tidak kena virus. Ternyata sekarang kalau udah divaksin pun bisa kena virus. Itu yang pertama. Berarti tetap prokesnya kita tetap harus jalankan. Yang kedua adalah kemananya itu sendiri kita tetap harus siap-siap. Nah, kalau ditanya ini adalah sesuatu persiapan jauh lebih baik daripada tidak ada persiapan. Oke. Berarti termasuk kayak mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum berpergian ke suatu tempat pun juga ini merupakan hal yang sekarang jadi concern banget ya. Dan kalau tadi selain persiapan karena khawatir tempat yang dipakai buat nginep itu belum menyediakan amenities yang benar-benar bikin kita ayem lah istilahnya, walaupun mereka tuh udah sangat dengan standar protokol kesehatan, tapi kita udah kadang masih ngerasa insecure gitu kan. Persiapan lainnya nggak boleh ketinggalan apa nih? Mungkin kalau dulu saya kalau mau traveling bawa masker itu buat ngelindungin debu, kalau sekarang gimana nih? Sekarang itu kita kalau stok masker mesti banyak. Kedua, hand sanitizer mesti. Ketiga adalah tisu basah ya, disinfektan ya. Nah, lalu yang sekarang berbeda dengan yang dulu adalah PR-nya banyak. Jadi kalau kita pergi, misalnya contoh, kalau dulu lapar makan, ketemu makanan cocok makan, sekarang nggak bisa. Kita mesti siap-siap dulu. Jam berapa mau makan pagi, karena makan siangnya jam berapa.
makan paginya jam 7, kalau makan siangnya jam 10 itu terlalu deket misalnya. Oke. Lalu makan siang itu lebih baik di awal apa di akhir? Misalnya contoh makan siang lebih baik jam 10 makan siang ya. Jam 10 atau jam 2 di tempat rame. Ini yang sebenarnya menjadikan kendala sekarang itu. Contoh, minggu lalu saya main ke rumah anak saya di Gading Serpong. Lewat ada restoran besar, 4 ruko. Jadi besar, saya rada tenang gitu ya, bukan restoran kecil. Lalu saya bilang, aduh itu rasanya udah lama nggak makan sana, yuk kita turun. Kita turun, parkirnya memang rame. Begitu masuk, hampir semua meja itu penuh. Saya gede banget. Gede, 4 ruko. Saya tanya, kapasitas ini berapa orang? Ya kita kapasitas sekitar 350. Kalau begini ada berapa orang? 300 orang. Saya keluar lagi. Saya bungkus aja nunggu di mobil. Udah. Nah hal yang seperti begini menjadikan sebenarnya pengalaman-pengalaman yang terus harus kita isi dengan persiapan. Jadi kalau dulu lewat, lihat, makan. Sekarang udah nggak bisa lagi. Kita mau kemana? Kita mau pergi ke A. Di A itu ada apa. Kita mau makannya di mana. Kemarin ada satu contoh di mana saya merasa bahwa, aduh, tempat ini tuh rame banget. Saya bilang, bukanya jam berapa? Bukanya jam 7. Padahal biasanya saya kalau ke sana itu adalah ini pantai. Jadi biasanya saya kalau ke pantai ini adalah biasanya jam 11, jam 10, jam 11, leyeh-leyeh, lalu makan siang di sana gitu ya. Ini sekarang karena jam 7 bukanya, saya datang jam 7. Saya jam 7, lalu saya cek makan siang restorannya bukanya jam berapa. 8:30 udah buka, Pak. Menunya udah makan siang belum? Sudah makan siang? Sudah. Jadi saya tidak makan pagi, saya makan siang. Makan paginya adalah jam 8:30 gitu ya. Nah ini yang merubah cara kita. Kalau kita sekarang jadi ada PR, mempersiapkan. Mau kemana jam berapa, mau ngapain, kemana. Supaya apa? Supaya tadi. Sekarang kita mundur sedikit. Kalau kita datang, ya pokoknya datang aja rame-rame nggak apa-apa. Nah ini perasaan menjadi galau. Iya sih, bener. Maunya jalan-jalan, happy, ini galau. Aduh, kesini nggak bisa. Aduh, kesana banyak. Aduh. Dan itu juga berkaitan sama pemilihan ini kali ya, Pak, aktivitas ketika traveling. Mungkin dulu sebelum pandemi yang suka banget sama yang namanya museum, gitu kan, dalam satu hari museum A, museum B, museum C, museum D, besok museum lagi. Atau yang suka sama yang namanya belanja gitu ya, misalnya kayak kalau di pasar tradisional kan emang harganya lebih affordable gitu ya. Mungkin ada yang seneng banget ke pasar A, pasar B, pasar C, pasar D. Nah, sekarang di masa pandemi kayak gini, yang hobi berkunjung ke tempat-tempat yang memang space-nya kecil, yang rawan menimbulkan kerumunan, apa yang perlu diperhatikan Pak Anton? Yang pertama adalah, nah ini PR, kita mesti cek. Kalau ke pasar tradisional, hari apa yang paling sepi? Jadi kita jangan. Pasar nggak ada yang sepi nggak sih? Kecuali malam. Ada. Jadi misalnya contoh, ya, misalnya pasar Klewer gitu ya di Solo. Pasar Klewer di Solo. Nah kita mesti cek sepinya jam berapa sih? Dan mereka bilang kita itu rame pagi sampai siang. Setelah itu sepi. Tapi kalau mau yang paling sepi hari Jumat, banyak yang Jumatan. Jadi pasar sih, bener. Saya bilang oke, ketemu. Ini yang saya maksud menjadi PR. Kedua, mall. Berapa mallnya? Saya udah pengalaman ke beberapa mall. Bukanya jam 10, datangnya jam 9:30. Bantuin buka pintu Pak Anton. Jadi mereka itu sebenarnya karyawan mall itu udah datang dari jam 9. Jadi jam 9, 9:30 mereka sudah ada di dalam. Tapi pintu belum dibuka. Begitu kita datang 9:30, mereka pikir kita mungkin bagian daripada tokonya.
Pak mau masuk dulu? Iya masuk dulu. Ya udah masuk dulu, kita masuk dulu gitu. Lalu tadi misalnya kita pergi ke objek wisata. Objek wisata kita juga ke museum ya, ke museum. Museum ini sebenarnya sekarang ini kesian. Kenapa, Pak? Sepi. Oh. Jadi kalau ke museum itu gampang. Weekday, jangan weekend. Weekday pasti sepi ya. Udah sepi, kosong, dan saya beberapa kali ke museum, walaupun anak saya agak sedikit ngomel gitu ya. Saya bilang sepi kok nggak ada orang gitu ya. Nah saya bilang begini, saya bilang saya mau research, boleh ada yang nemenin nggak? Oh iya, coba kalau kayak dulu kita bilang mau ada guide dong, oh nanti dapatnya jam berapa gilirannya ya, begitu. Waiting list ya. Nah, sekarang nggak ada, kosong. Silakan Pak, langsung kepala guide-nya yang langsung. Bapak mau research dipilih gitu ya. Sedang. Oke, tapi ada nggak sih aktivitas yang kalau di masa pandemi gini yang versi dari Pak Anton direkomendasikan mungkin lebih prefer ke lokasi yang outdoor atau juga mungkin yang lebih kayak ke yang adventure karena itu sekalian bisa buat olahraga atau yang gimana nih Pak Anton? Iya, problemnya sekarang ini adalah kita maunya semua outdoor. Kita maunya outdoor, itu safe. Tetapi problemnya adalah tidak semua orang suka atau bisa outdoor. Jadi contoh, saya pergi ke Tanjung Lesung, lalu saya bilang, ayo kita naik sepedahan. Jadi dari pagi sampai kurang lebih jam 11 gitu ya, sepedahan gitu kan. Lumayan jam 11 itu udah agak sedikit panas, makanya stop. Tapi kan nggak semua orang bisa sepedahan berlama-lama. Nah itu, jadi tetap sepedahannya mungkin 1 jam maksimal, setelah itu kita ganti. Tetap lagi bareng-bareng perginya. Makanya sekarang itu yang jadi permasalahan utama, orang nggak mau pergi bareng-bareng. Contoh, saya dengan keluarga saya, oke, bareng-bareng. Tapi bareng-bareng dengan teman saya yang saya nggak tahu dia jalan kemana-mana, keluar dan lain sebagainya gitu kan. Ini menjadikan problem. Ketiga adalah, orang sekarang kalau ditanya, mendingan ikut tur yang rame-rame yang diurusin apa pergi sendiri? Kebanyakan pergi sendiri, Pak. Oh iya, padahal dulu orang hobinya kalau mau traveling atau mau jalan gitu, udah ikut tur aja yang nggak ribet, udah ada yang urusin. Sekarang berubah jadinya ya? Berubah. Kenapa berubah? Karena misalnya contoh, ada teman saya yang begitu dia bilang, saya mau sewa bus untuk 20 orang, tapi busnya yang besar, jadi mereka tempat duduknya ada 20, satu orang satu tempat duduknya besar, tetapi saya mau supirnya adalah di antigen dulu, dan semua pesertanya teman-teman dia loh, keluarga dia, semua di antigen. Jadi kita panggil suster gitu ya, kita panggil petugas kesehatan untuk mengantigen semuanya. Antigen kan agak sedikit cepat hasilnya, tapi ya ini orang seperti kayak begini, saking parnonya. Bayangkan, mau nggak dia ikut dengan tur, bikin campur dengan orang-orang, pasti nggak mau. Deg-degan ya sih. Ini berarti kalau dulu bekalnya tuh cuma obat, misalnya kayak obat batuk, obat demam, atau kalau enggak vitamin gitu kan. Ternyata sekarang malah di awal aja udah diprotek dulu gitu ya, dicek dulu ini orang bener-bener safe nggak sih yang bakal mau jalan sama kita. Ya salah satu caranya tadi pakai antigen itu ya, yang orang sekarang mah jadi aduh antigen dulu ribet, antigen dulu, pakai tes segala dulu gitu kan. Tapi karena demi kebaikan ini, nah belum lagi yang kayak begitu kan, belum lagi ada yang parno jarum atau juga dicolok, kelar dah gitu. Tapi demi kebaikan emang ini harus banget ya Pak Anton ya. Harus. Memang kalau ditanya, selama pandemi ini tantangan kami sebagai penyelenggara tur menjadi meningkat gitu ya.
kita memperhatikan banyak permasalahan di back office itu gitu ya. Tapi memang itu belum berhasil mendorong pariwisata itu kembali ke level sekarang. Itu mungkin pariwisata secara keseluruhan, misalnya Bali aja, itu paling baru 20%. Jadi masih jauh. Kenapa? Karena ada perasaan takut. Nah, makanya menurut saya mudah-mudahan dengan banyaknya divaksin, lalu dipermudah, nggak perlu pakai antigen, nggak perlu pakai PCR, pakai genos itu ya. Nanti semua pariwisata bergerak lagi, karena saya pikir pariwisata ini adalah tulang punggung daripada ekonomi kerakyatan. Setuju. Banyak banget masyarakat yang kemudian juga ikut mendukung pariwisata. Obyeknya pantai, tapi yang jual oleh-oleh se-RT, yang buka resto se-RW gitu. Buka semua jadinya ya. Iya, tukang parkir, tukang sampah, tukang ini, tukang itu, tukang pijit di pantai, tukang ngegelung gitu ya. Iya. Yang ngepang rambut di Bali. Iya. Nah, tapi ngomongin juga soal selera ya. Kan tadi ada yang tadi kalau yang disebutin sama Pak Anton kan versi dari cerita orang. Ada kalau dulu orang sukanya tuh ikut yang tour, sekarang lebih prefer ke sendiri. Nah, tapi kan di sisi lain sekarang open trip, grup grup tour lagi gencar banget di pasarin di mana-mana gitu kan. Ini tips nih. Kalau misalnya mau ada sahabat Sonora gitu kan yang udah mau traveling, oke deh. Ini mau ikutan open trip aja gitu. Yang perlu dipersiapin apa sih Pak Anton Teddy? Ya kayak yang sebelumnya kita bahas tadi. Kalau dulu mah ikut open trip udah tinggal bawa pakaian aja. Tapi karena sekarang lagi di masa pandemi dan juga yang ikut, ini pun juga peminatnya juga lumayan. Apa yang kudu dipersiapkan Pak Anton? Iya. Sekarang open trip-nya pun berubah. Jadi open trip dulu itu menggunakan bus besar, satu bus besar isi berapa orang. Sekarang open trip-nya itu adalah minimum satu orang satu mobil. Jadi kalau dia berdua satu mobil, berempat satu mobil. Bagaimana kalau 10 juga satu mobil gitu ya. Kenapa? Karena ternyata orang concern dengan tadi, saya sama-sama dengan orang yang tidak dikenal bagaimana itu. Jadi pada nanti jadi urusan ya udah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya yang jadi permasalahan utama adalah kita sendiri sebelum berangkat mesti jaga diri. Jangan keadaan badan lemah gitu ya. Lalu misalnya kita lagi demam, lagi batuk-batuk, lalu kita jalan-jalan juga. Kalau dulu nggak masalah, sekarang jadi masalah. Kenapa? Ini titik lemah, gampang mendapatkan serangan gitu ya. Serangan dari apa aja bisa. Nah, yang jadi permasalahan yang lain adalah bahwa tujuan, misalnya contoh, kenapa akhirnya open trip itu adalah satu mobil dipisahkan. Yang pertama adalah pada saat saya misalnya ada 2 rombongan ya, ini dua. Yang ini maunya kemana-mana. Yang ini ngelihat yang rame takut. Nah, kalau disatukan bagaimana? Satu ngomel, yang satu gimana sih lu ikut tur masa nggak pergi-pergi gitu ya? Nah, seperti begini makanya kenapa sekarang open trip-nya itu adalah gayanya bukan dikumpulin sama-sama tapi tetap dipisah-pisah. Kebaikan buat semua pihak. Kalau dari sisi harga bagaimana? Seringkali kan kenapa dijadikan satu mobil itu karena biaya menjadi murah. Sekarang harganya kalau dipakai mobil pun atau pakai mobil masing-masing pun harganya masih lebih murah lagi. Gak ada orang yang bepergian ya. Kadang-kadang saya suka pergian sama Bali ya. Saya ambil contoh, kalau biasa kita sewa mobil di Bali itu adalah 350 sampai 450 tergantung daripada mobilnya bagus atau bagaimana. Sekarang dalam 3 hari mereka bilang udahlah bayarin 700, bayarin 600, seperti kayak begitu. Hanya untuk nutupin cicilan mereka bilang hanya untuk bayar bensin. Kadang-kadang saya suka tanya, kalau Pak sopirnya bagaimana? Ya nggak apa-apalah, Pak sopirnya nanti sambil jalan
kan pasti ikut makan, dikasih makan gitu kan mereka. Lalu ada kerjaan apa segala macam, nanti mereka bisa ada kerjaan, lebih baik bawa tamu daripada nggak bawa tamu. Ini satu kondisi yang lingkarannya kelihatannya simple tetapi tidak simple. Jadi serba gotong royong gitu ya. Yes, tapi ya itu jauh lebih baik. Lebih baik kita sama-sama gitu ya. Betul. Pak Antoni, sekalian kita ringkes, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk tadi. Ini ada dari Embun dan juga Sandy. Soal biaya nih. Biaya tur apa sih yang layak dicoba di masa pandemi seperti ini? Dan juga ketika okupansinya jarang, biayanya gimana nanti Pak Antoni? Apakah juga ikutan tinggi? Nah, inilah situasinya yang hukum ekonomi tidak berlaku. Jadi pada saat seperti sekarang ini, semua hotel melakukan promosi. Ya, semua hotel melakukan promosi. Promosi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Hotel kalau ditanya, seringkali orang bertanya, kalau gitu Pak Anton, hotel bintang berapa yang lebih baik kita pakai pada masa seperti sekarang karena banyak promosi? Bisa dibayangkan, hotel bintang 5 harganya bisa sama dengan hotel bintang 3. Oh iya. Karena buat mereka itu bintang 3 itu kan mahal. Pada waktu mereka harga mahal, tetapi biaya perawatan, perawatan kamar dan lain sebagainya kan nggak banyak beda dengan kamar bintang 3. Yang beda adalah fasilitas bintang 5 lebih lengkap. Nah, makanya kalau ditanya sekarang ini, waktunya tinggal di hotel bintang 5. Staycation mewah ya ceritanya ya, tapi dengan budgetnya budget bintang 3 berarti ya. Yes, betul. Karena misalnya saya ambil contoh ya, di Bali itu sekarang kalau ditanya hotel bintang 5 yang harganya di bawah 1 juta satu malam ada nggak? Kalau dulu bintang 5 mana ada yang harganya di bawah 1,5 atau 2 juta, nggak ada gitu bintang 5. Sekarang itu di bawah 1 juta. Di Jakarta juga ada, Pak. Ya, di Jakarta juga mulai. Mau nggak mau. Ini adalah satu situasi yang menurut saya jauh lebih baik daripada tidak ada gitu ya. Mudah-mudahan saya bukan lebih cepat lagi. Caranya bagaimana supaya membalikan semua ya, semua harus bantu memutar rodanya gitu ya. Pemerintah harus, kita juga harus. Jangan diem aja di rumah. Paling tidak kita keluarlah. Apalagi udah divaksin gitu ya. Saya sudah divaksin. Angkat tangan. Yang jelas, yang paling penting saat ini adalah protokol kesehatannya jangan sampai kendor ya Pak Anton Teddy ya. Yes, betul. Oke. Tapi sayang kita harus pamitan dulu nih. Udah cukup persiapannya, gaya travelingnya di masa pandemi part 2-nya. Minggu depan kita punya topik lainnya pastinya ya Pak ya. Siap. Dan juga sahabat Sonora, buat Anda yang ketinggalan perbincangan kita di siang hari ini, nanti bisa langsung dicek di Instagram @sonorafm92, nanti di IGTV-nya, atau bisa juga nanti ditonton di YouTube Sonora karena 2 episode sebelumnya udah di-upload, dan juga untuk versi artikelnya bisa langsung dicek di sonora.id. Dan buat Anda sahabat Sonora yang mungkin pengen tahu tips lebih banyak soal traveling, atau juga mungkin lagi cari tiket promo, hotel promo, mampir deh ke Instagram @thtravel. Anda bakal nemuin segudang yang spesial buat Anda. Ketemu lagi minggu depan Pak Anton Teddy. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you. See you. Bye. Bye-bye. Selamat siang juga buat semua yang udah gabung. Terima kasih.